Ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap dana bansos COVID-19 merupakan pukulan telak untuk pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pergi ke Laos, nyasarnya ke Jerman, pulaunya mampir Toraja dan Malaysia. Hukuman mati koruptor bansos harus ditegaskan untuk melindungi rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim lain, serta para pemerhati hukum sekalian. Perkenalkan kami dari Syariah Muamalah kelas C dengan saya Analia Wulandari selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan pengantar sekaligus konklusi pada perdebatan kali ini. Adapun Anas Khairul Anam yang bertindak sebagai pihak pro dan juga Anisatul Rohmah sebagai pihak kontra. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam Justisia. Uryono Projodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana pernah mengatakan, meskipun diakui banyak yang keberatan terhadap hukuman mati, namun juga didukung sebagai suatu notrek atau hukuman darurat terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan. Di sini saya berdiri sebagai pihak pro pada musim perdebatan kali ini. Adapun bangunan argumentasi kami yang pertama adalah bahwa saat ini Indonesia merupakan negara darurat wabah penyakit dan kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan seadil-adilnya. Kemudian upaya kebijakan pemerintah dalam rangka menegakkan hukum dan memberantas kasus korupsi di Indonesia perlu dipertanyakan. Dewan Juri yang terhormat, tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, sehingga dalam pemberantasannya harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary measure serta menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula atau extraordinary instrument. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto 20 Tahun 2001, Pasal 2 Ayat 2 disebutkan, pidana mati terhadap koruptor dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan. Pidana mati di samping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan, terutama bagi mereka yang terpidana yang sedang menanti eksekusi. Salah satu tindak pidana yang dapat dipidana mati adalah tindak pidana korupsi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika hal ini terjadi secara berkala dan terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan bagi warga negara. Persoalan korupsi merupakan persoalan bangsa yang tidak sederhana. Ada beberapa faktor yang memungkinkan hal ini terjadi. Setidaknya karena ada aktor-aktor yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki banyak uang dan jaringan yang luas. Sehingga ketika mereka terjerat suatu hukum atau terjerat suatu kasus, mereka akan menggunakan uang dan kekuasaannya untuk menghindari dan membeli hukum. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seorang koruptor secara faktual tidak pernah diterapkan karena syarat keadaan tertentu yang tidak terpenuhi oleh seorang koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa terlepas dari penanggulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor hanya dapat dilakukan jika negara dalam keadaan yang luar biasa, yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang terjadi bencana alam nasional atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, suatu kondisi yang tidak biasa yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang, dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam keadaan tertentu adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati. Indonesia hendaknya bisa berkaca pada Cina dalam penegakan hukum dalam penerapan koruptor mati. Di Cina tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng Keji, wakil ketua parlemen Cina, dihukum mati. Zhurongji sebagai Perdana Menteri Cina beberapa tahun yang lalu pernah mengatakan, siapkan ribuan peti mati untuk para koruptor, tetapi juga siapkan satu peti mati untuk saya. Jika saya korupsi, saya siap dihukum mati. Perkataan Zhurongji tersebut hendaknya menjadi sebuah inspirasi bagi para pemimpin Indonesia untuk tegas dalam pemberantasan korupsi tanpa padang bulu. Dengan cara seperti itu, korupsi dapat ditekan, diberantas, dan juga diminimalisir. Sekian dan terima kasih.
Saya bertindak sebagai pihak kontra menentang mosi perdebatan kali ini bahwasannya koruptor tidak harus dihukum mati. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal dengan KPK menetapkan ancaman hukuman mati terhadap pejabat yang diduga menyelewengkan dana bantuan sosial COVID-19, yakni Menteri Sosial JPB sebagai tersangka. Hukuman berat bagi koruptor memang sebuah keharusan. Selain itu, hukuman mati bukanlah langkah yang pantas. Hak asasi manusia sebagai hak hidup merupakan hak paling fundamental yang dimiliki oleh manusia. Tertuang dalam pasal 3 Universal Declaration of Human Rights secara eksplisit menyebutkan everyone has the right to life, yang kemudian dipertegas dalam instrumen HAM pasal 6 ayat 1 International Covenant Civil and Political Right. Hak hidup merupakan mahkota HAM karena dikategorikan sebagai non-derogable right, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak hidup disebut sebagai supreme right, yaitu tidak boleh dikurangi dalam konteks darurat apapun. Ingat, tidak boleh dikurangi, dan negara dibebankan positive obligation untuk melindungi dan memastikan hak hidup setiap manusia. Berkaitan dengan pro dan kontra hukuman mati bagi koruptor, sebenarnya hukum internasional belum melarang secara mutlak penerapan hukuman mati yang berlaku mengikat bagi semua negara di dunia. Penerapan hukuman mati yang masih diterapkan di sejumlah negara hanya diperuntukkan bagi pelanggaran hukum berat seperti narkoba dan korupsi. Namun di tengah pro dan kontra hukuman mati bagi koruptor, penerapan hukuman mati bukanlah keputusan yang paling bijak. Sebab apa, Dewan Juri yang terhormat? Sebab dalam beberapa kasus masih ditemui dalam orang yang dihukum mati ternyata tidak bersalah. Sekalipun orang itu bersalah, hukuman mati bukanlah hukuman yang patut. Feasibility of criminal justice system. Hukuman mati bagi pelaku korupsi memang dimungkinkan karena sudah tertuang dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara gamblang menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Yang dimaksudkan dalam keadaan tertentu adalah apabila negara dalam keadaan kondisi bahaya, yang kedua terjadi bencana alam, yang ketiga mengulang tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Tetapi sejak undang-undang ini diberlakukan, hukuman mati tidak pernah dijatuhkan bagi koruptor. Salah satu alasan utama penjatuhan hukuman mati adalah untuk menimbulkan efek jera. Rendahnya vonis terhadap koruptor memang menjadi permasalahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Tapi hukuman mati bagi koruptor bukanlah hukuman yang patut. Terlebih lagi, hukuman mati dijadikan sebagai alasan untuk menimbulkan efek jera. Justru efek jera dari hukuman mati menjadi alasan yang sangat absurd, karena yang dihukum mati tidak bisa mengoreksi perbuatannya kembali. Dalam konteks kejahatan yang lebih luas, hukuman mati tidak pernah terbukti menurunkan tingkat kejahatan. Negara-negara dengan peringkat indeks persepsi korupsi terbaik bahkan tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor, antara lain Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, dan yang lainnya. Meskipun hukuman mati masih berlaku, Singapura tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Adapun Cina yang terkenal dengan penerapan hukuman mati pada tahun 2018 justru berada di peringkat ke-87 dengan skor 39 dalam indeks persepsi korupsi. Alasan lain hukuman mati bukanlah langkah yang patut adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Hukuman mati melanggar hak untuk hidup dan merupakan bentuk pelanggaran terkeji terhadap hak asasi manusia. Dengan menolak hukuman mati bagi koruptor, lantas apa hukuman yang pantas bagi koruptor? Apabila ditelisik lebih jauh, sejatinya terdapat sejumlah upaya penjatuhan hukuman yang masih langka dilakukan oleh aparat penegak hukum. Yang pertama, kita bisa melakukan penjatuhan hukuman maksimal, yaitu 20 tahun penjara atau seumur hidup. Yang kedua, pencabutan hak politik. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Yang dimaksud dalam pencabutan hak politik adalah yakni hilangnya hak untuk memilih dan dipilih saat pemilu. Tentu saja jika melakukan penerapan langkah ini harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tetap sejalan dengan hak asasi manusia. Yang ketiga, kita bisa melakukan pemiskinan koruptor. Penggunaan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus digencarkan oleh aparat penegak hukum untuk merampas aset koruptor. Meskipun telah diatur oleh hukum positif di Indonesia, hukuman mati semestinya tidak dijatuhkan. Hukuman yang telah disebutkan di atas jauh lebih layak untuk menimbulkan efek jera bagi koruptor. Pegiat anti korupsi dan kelompok masyarakat sipil menyebutkan bahwa hukuman mati tidak semestinya dijatuhkan. Pemenjaraan dan perampasan aset koruptor dianggap lebih efektif, termasuk memanfaatkan para pelaku untuk mengungkap pihak lain yang turut menikmati uang haram tersebut. Terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati, izinkanlah kami untuk menyampaikan kesimpulan perdebatan kali ini guna membawa perdebatan kita satu tingkat lebih tinggi dari apa yang telah dipaparkan oleh pihak pro dan pihak kontra.
Dari kedua pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan ancaman hukuman mati terhadap pejabat yang diduga menyelewengkan dana bantuan sosial pandemi COVID-19, yakni Menteri Sosial JPP menjadi tersangka. Hukuman berat bagi koruptor adalah keharusan, namun hukuman mati bukanlah pilihan yang pantas. Hak hidup merupakan mahkota hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan darurat sekalipun. Berkaitan dengan pro kontra hukuman mati bagi koruptor, sebenarnya hukum internasional belum melarang secara mutlak penerapan hukuman mati yang berlaku mengikat bagi semua negara di dunia. Dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seorang koruptor secara faktual tidak pernah dilaksanakan karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh pelaku koruptor tersebut. Dewan Juri yang terhormat, dalam permasalahan ini Indonesia sebaiknya menerapkan beberapa langkah atau strategi untuk mengurangi permasalahan yang sedang terjadi. Salah satunya adalah dengan menginspirasi para pemimpin Indonesia untuk lebih tegas lagi dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu. Selain itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan perlunya pendampingan lembaga hukum dalam penyaluran bantuan dana sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa kepada masyarakat terdampak COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dana bansos COVID-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, Presiden Joko Widodo meminta aturan itu dibuat sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa lebih fleksibel. Selain itu, mekanisme penyaluran juga harus dibuat lebih transparan sehingga semua permasalahan yang terjadi terkait korupsi dana bansos COVID-19 akan lebih mudah diselesaikan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.